atau di dusun sepi, rela kami mengabdi. Jadi Dian petani yang hidupnya ironi, yang hidupnya ironi. Lihat gubuk yang usang, namun baginya puri. Lihat ladang yang gersang, namun baginya nadi. Mari kawan berbakti, mari kawan berbakti. Demi panggilan luhur, rela kami berlumpur di bawah sang mentari. Wajah tetap berseri. Kami cinta pertanian, kami cinta pertanian, cinta pertanian, cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 13 bulan Februari tahun 2015, upacara pelantikan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanggerang dimulai. Kepada Bapak Haji Ramli SAG MAG disilakan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan perkenalkan saya Muhammad Islam. 2012 kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanggerang. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu kiranya acara ini dalam naungan berkah dan ridha-Mu menjadi momentum yang baik bagi kami semua untuk meningkatkan semangat kinerja dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kami. Ya Allah, silakan hati kami dengan penuh hidayah-Mu agar kami dapat memperkokoh persatuan di antara kami, menata sikap dan perilaku serta meningkatkan pengendalian diri di tengah masyarakat yang rendah kekerasan. Ya Allah, anugerahkan kami pemimpin yang menjadi tauladan bagi kami sebagai referensi dan panutan dalam pembangunan bangsa kami. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka liman tasha tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan menyebut nama terdahulu kami dan masukkan kami dalam golongan orang beriman dan bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, tuntunlah kami dalam berbuat kebajikan, hilangkan fitnah dalam kehidupan kami, dan tuntunlah kepada persaudaraan sejati, solid dan kuat, sehingga kami dapat memajukan peradaban di daerah kami sejajar dengan provinsi lain di kawasan timur Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi baru ibu. Indonesia Surat keputusan Rektor Universitas Tadulako. Surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 928/28/KP/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat yang diberi tugas tambahan di lingkungan Universitas Tadulako, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil Saudara Profesor Dr. Insinyur Alam Anshari MSI, NIM 19581201 198603 1003, pangkat pembina utama panja golongan 4D dari jabatan dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Selanjutnya diangkat sebagai Kepala Bidang Manajemen dan Organisasi pada Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako. Kedua, mengangkat dengan hormat pegawai negeri sipil Saudara Profesor Insinyur Zainuddin PhD, NIM 1966 1212 199203 1002, pangkat pembina utama golongan 4D dalam jabatan sebagai dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Ketiga, konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana Hima Universitas Tadulako. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dibuat baru pada tanggal 13 Februari 2015, Rektor Universitas Tadulako tertanda Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir STMS, tebusan yang terbacakan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta dan seterusnya. Sumpah jabatan kepada pejabat baru yang akan disuruh dibawa maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Profesor Insinyur Zainuddin PhD oleh pemerintah khususnya pimpinan Universitas Tadulako mengangkat dan mempercayakan kepada saudara satu jabatan di Universitas Tadulako dalam pengembangan kelembagaan. Kepercayaan jabatan dimaksud dalam operasionalnya sangat diperlukan tanggung jawab moral sebagai
Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini dari apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan atau mungkin yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat jabatan oleh Bapak Rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi wataulahi bahwa sumpah yang saya ucapkan adalah benar. Semoga Allah membimbing saya. Bapak Rohaniawan dimohon kembali ke tempat semula. Sumpah jabatan kepada Bapak yang disebutkan namanya disilakan maju ke depan. Bapak Profesor mohon perkenan Rektor Universitas Tadulako untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pelantikan oleh Rektor Universitas Tadulako. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini Jumat tanggal 13 bulan Februari tahun 2015, saya Rektor Universitas Tadulako dengan resmi melantik saudara Profesor Insinyur Zainuddin PhD sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saudara dalam memangku dan menjalankan tugas jabatan. Serah terima jabatan kepada yang kami sebutkan namanya disilakan maju. Kembali kami mohon berkenan Rektor Universitas Tadulako untuk menempati tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan
mengunci kendaraan dinas kepada rektor, yang selanjutnya diserahkan kepada pejabat yang baru. Rektor Universitas Ternate. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Rektor yang sempat hadir, Bapak-bapak dekan, Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur yang sempat hadir, lembaga yang kami hormati, Kepala atau Koordinator Pusat-Pusat dalam lingkungan Universitas Ternate, yang saya hormati para guru besar, staf dosen, anggota Senat Fakultas Pertanian, seluruh staf pengajar lingkungan pertanian yang kami banggakan, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Fakultas Pertanian, baik yang baru maupun yang lama yang juga sempat hadir, rohaniawan yang berbahagia, terutama yang membacakan doa. Beliau ini adalah sahabat lama Suara dan sampai di radar Sultan, dan sekarang di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi. Seluruh sahabat undangan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kembali memberikan berkahnya kepada kita semua, karena hanya dengan kesehatan, kegiatan Bapak Ibu sekalian, saya bisa hadir di tempat ini. Salam dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Tentu saja momentum hari ini adalah suatu dinamika dalam sebuah organisasi sebesar Universitas Ternate. Saya sengaja memilih tempat ini untuk pelantikan dan serah terima pimpinan Fakultas Pertanian, khususnya dekan. Yang pertama, agar bisa Pak Dekan baru dan dekan lama melihat ke arah luar, saya kira keindahannya begitu sejuk. Mudah-mudahan suasana ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, Pak Dekan lama, Pak Dekan baru, dalam membangun Universitas Ternate ke depan secara arif dan tentu menggunakan hati nurani dalam membangun kebersamaan. Bapak Ibu sekalian, pemilihan baru saja berlangsung kemarin dan tidak berakhir sampai pukul 11:10, dan hari ini kita saksikan pelantikan dan serah terima jabatan. Ada yang bertanya, apa benar Prof. Alam sudah berakhir masa jabatannya? Saya katakan pada saat beliau sudah menyerahkan berarti sudah berakhir. Dan seingat saya, kurang lebih 4 tahun lalu beliau kami lantik pada tanggal 20 kalau saya tidak salah, 21 Maret 2011. Tentu ada pertanyaan, berarti beliau masih mempunyai waktu kurang lebih 1 bulan. Saya katakan 1 bulan merupakan suasana yang bisa dirasakan oleh
karena itu tidak ada yang dikorbankan dalam hal hak kepegawaian. Saya memang memiliki, mungkin juga bagian dari kekurangan yang waktu kami di Dewan Pertimbangan. Kalau di draft statuta baru itu sebenarnya kurang lebih ada 8 bidang, tapi itu kembali ke tugas masing-masing untuk kita sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu sekalian, saya pribadi selaku rektor bagi Keluarga Besar Universitas Tadulako menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Prof. Al-Ansari yang telah menggerakkan Fakultas Pertanian kurang lebih 4 tahun lamanya. Pengabdian beliau sungguh memberikan makna dalam proses pengembangan Universitas Tadulako secara keseluruhan. Kepada Prof. Zainuddin, insya Allah kami yakin akan membawa Fakultas Pertanian jauh lebih baik dibanding pada masa-masa sebelumnya, baik pada masanya Pak Masri, Pak Idris, Pak Pur, Pak Abdullah, saya Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Nasir, MP, kami lebih sering panggil Abdullah. Kemudian eranya saya, eranya Prof. Al, sekarang eranya Prof. Zainuddin Basir. Secara sengaja atau tidak, dinamika sudah begitu berkembang. Dimulai dari Fakultas Ekonomi, FK, Pertanian, ini adalah generasi muda yang merupakan jebolan S1 dari fakultas masing-masing yang memimpin fakultas yang saya sebutkan tadi. Karena itu Prof. Zainuddin ini adalah regenerasi yang telah membawa alma maternya, karena itu tanggung jawabnya juga harus jauh lebih berat, karena memikul bukan saja harapan dari dalam, dari luar, tapi juga tentu dari keluarga besar Universitas Tadulako. Ada hal yang penting ingin juga kami sampaikan, bahwa ke depan ini Universitas Tadulako juga akan terus bergerak melakukan reposisi diri berdasarkan aturan-aturan yang baru. Semua memerlukan kesiapan dan penyesuaian. Jujur, peraturan perundangan di Republik ini begitu cepat. Terkadang ada di antara kita peraturan pemerintah atau Permendikbud atau undang-undang itu sudah tidak berlaku, tapi yang ada di memori ternyata masih peraturan dan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku. Akibatnya apa? Dalam setiap rapat atau pertemuan terkadang muncul diskusi-diskusi yang berbeda landasan hukum, sehingga berbeda mudah landasan pemikirannya. Saya mohon Prof. Zainuddin sebagai dekan pimpinan tidak boleh mengatakan saya ini ahli biomoleculer, jadi tidak perlu membaca pasal-pasal dan ayat-ayat. Begitu Bapak berketetapan hati jadi pemimpin, maka semua pasal harus dibaca, tapi tidak perlu dihafal. Sebab kalau Bapak tidak pernah membaca, akan kelihatan pada saat Bapak mengendalikan suatu pertemuan, itu akan mudah dideteksi bahwa ada pemimpin yang sudah ditinggalkan oleh pasal-pasal. Nah, ini penting. Awalnya juga saya seperti itu, tetapi menjadi tuntutan bahwa kalau kita jadi pemimpin tidak boleh berdasarkan keinginan, tapi harus ada landasan hukumnya agar diombak-ambing sekalipun. Kalau kita memiliki kekuatan hukum, insya Allah kita tetap akan bisa mengambil keputusan-keputusan strategis. Dan yang paling prinsip,
aktif lebih dari 2 aturan hukum. Kepiawaian pemohonan ini juga penting. Sebab kalau tidak, kembali lagi Bapak sebagai pemimpin akan mendapat serangan bertubi-tubi. Tidak mampu mengacu pada pasal atau ayat yang ada, maka Bapak sebagai pemimpin akan kelihatan pasrah sesuai dengan usulan, sesuai dengan keinginan, dan sesuai dengan argumentasi yang menggunakan bahasa-bahasa yang kadang menakutkan. Tapi kalau kita paham, insya Allah bahasa apapun yang Bapak hadapi, semua bisa ada keputusan terakhir. Itu kira-kira titipan dari saya. Dan kalau ada hal-hal yang prinsip yang tidak dipahami, jangan sungkan bertanya kepada teman-teman yang paham dengan hukum. Di sekitar Bapak banyak teman yang fakultas hukum, tapi dalam implementasinya tetap kembali kepada Bapak Dekan yang saya hormati. Yang kedua, bahwa ke depan Universitas Lampung juga akan melakukan, mudah-mudahan ini bisa kita mencoba memberikan pendekatan-pendekatan baru dalam hal reposisi pimpinan universitas, terutama di jajaran wakil rektor. Bila Allah masih menghendaki saya dilantik sebagai rektor, tapi kalau tidak dilantik juga sebagai rektor karena satu dan lain hal, berarti saya belum diberi amanah untuk rektor periode kedua. Dan tidak perlu kita berkecil hati menuntut ke pengadilan tata usaha negara. Kalau Pak Menteri tidak mau lantik, sudah pernah juga satu kali, alhamdulillah. Banyak orang yang terlalu mendewakan jabatan, padahal jabatan adalah penggantian. Oleh karena itu, kemarin saya lihat proses itu berlangsung sangat-sangat demokratis. Pak Saka belum mendampingi dengan Prof. Jainudin, saling berpelukan. Kadang juga ada goresan, itu hal yang manusiawi, tidak ada masalah. Sehingga kalau ada perbedaan terus dibangun komunikasi. Tidak ada musuh di fakultas, tapi mereka adalah saudara kita. Karena itu ingin kami sampaikan bahwa ke depan saya akan mencoba melakukan penataan secara perlahan. Mudah-mudahan fakultas, universitas menjadi yang terbaik, paling tidak di kawasan timur Indonesia di masa-masa yang akan datang. Dan sebagai penutup, ingin kami sampaikan bahwa keinginan saya waktu itu mau mencalonkan rektor hanya satu, ingin mengambil keputusan yang terkait dengan estetika dalam kampus ini. Itulah sebabnya ketika kami diberi amanah, yang pertama kali bentuk adalah UPT Natalita, penataan lingkungan dan pertamanan kampus. Mohon Pak Dekan, apa yang sudah dirintis Dekan sebelumnya itu dilanjutkan. Dan oleh kesempatan ini, kalau ada kepala UPT Natalita, saya mau kritik bahwa kegiatannya setelah jadi doktor, tingkat kepekaannya mengalami penurunan. Ini saya sampaikan dalam forum resmi. Saya secara pribadi memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap estetika kampus. Untuk apa kita makan sate, makan ikan bandeng, tapi itu disajikan di atas piring yang tidak bersih? Ini prinsip. Sate, ikan bakar itu adalah etika akademik, sedangkan kampus ini dilihat dari piring dan dimensi estetika. Itulah sebabnya kami kadang-kadang kalau jalan mutar satu kali putaran di kampus ini, rasanya ini dari ketua UPT Natalita.
dulu Kisman, sekarang itu Iwan. Saya biasa beli nama Iwan, pernah nggak lewat di sini pasar? Minta maaf, saya harap ada pasar. Karena kadang-kadang saya lewat, di mana ini Natalita ini tidak ada barang. Ternyata dalam tegaknya Natalita itu saya protes. Itu katanya dari jam 8 sampai jam 10. Sementara cleaning service yang ada di fakultas itu kadang-kadang sampai jam 4. Karena itu ya saya mau tanya pesan. Terima kasih direktur dan wakil direktur, saya lihat kompak untuk hal-hal yang berfungsi. Dan terima kasih Pak Direktur, Pak Wakil Direktur, pernah ini penting ini ya, posisi jabatan itu, jabatan yang akan ditinggalkan, tapi kampus ini akan dinikmati oleh semua orang. Karena itu saya mohon dengan hormat, ada beberapa yang saya titipkan kepada Dekan Harun, sering-sering turun di kamar mandi Pak. Itu satu, sering-sering ke ruangan kuliah itu di depannya dan di dalam. Kalau masih memungkinkan rekrut lagi cleaning service lokal bukan dari universitas. Dan yang terakhir bahwa mari kita membangun kebersamaan, jangan ada rasa dengki, iri dan kebencian. Dan yang ingin saya titipkan terakhir kepada Pak Dekan Baru, posisi Bapak saat ini bukan lagi wakil, tapi pemimpin puncak di fakultas. Ada 5 isu yang sering menimpa seorang pemimpin puncak. Yang pertama adalah isu korupsi. Kemarin Bapak sudah tanda tangan fakta integritas. Yang kedua adalah isu perempuan. Yang ketiga narkoba. Yang keempat judi sesuai lagunya Roma Irama. Dan kelima mabuk-mabukan. Hanya ini yang sering mengelilingi seorang pemimpin, siapapun dia, apakah itu dari ustaz, begitu diangkat jadi 7 pimpinan, salah satu dari 5 ini yang selalu menerpa. Tidak apa-apa Bapak diterpa, tapi Bapak tidak lakukan. Daripada tidak diterpa, tapi sesungguhnya dilakukan. Pilihan mana? Itulah sebabnya kalau mulai masuk ke koran, misalnya itu akhir-akhir masa jabatan atau ada pergantian, itu selalu ada korupsi. Tidak apa-apa. Sebenarnya Pak, isu korupsi itu justru membuat kita lebih hati-hati. Jangan kita benci sama mereka yang mengisukan itu korupsi. Saya hampir tiap hari mendapat SMS dari LSM. Ada juga cuma satu orangnya LSM-nya yang berubah-ubah. Tapi saya sudah tahu teori yang mereka gunakan ini, teorinya juga berbeda. Ada salahnya kau yang memulai, kau pula yang mengakhiri. Jadi dia melempar isu korupsi, tapi dia meminta agar ada 86. Dari polisi itu 86 itu artinya diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau saya diancam, sudah teruskan saja, tidak apa. Kalau Bapak korupsi lalu ditangkap, atau saya korupsi lalu ditangkap, itu bukan cobaan Pak, tapi itu adalah konsekuensi dari perbuatan. Kalau tidak korupsi lalu ditangkap karena itu menandatangani, itu kira-kira baru cobaan. Tapi kalau korupsi lalu ditangkap, masa cobaan? Bukan. Itu adalah konsekuensi. Karena itu saya selalu menitipkan kepada Biro Keuangan, Kabak Keuangan, jangan mau dengarkan
Jangan